Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Salma Natalia Sonis, NIM 1803030114, kelas Sosiologi C, semester 6, Universitas Nusa Cendana Timur, Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam tugas pertama mata kuliah anti korupsi dengan judul Korupsi, Politik, dan Tata Kelola. Di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah fenomena yang menduniawi. Tidak ada negara yang sepenuhnya bersih dan kebal dari korupsi itu. Ini menembus sampai kepada masyarakat di semua tingkatan. Korupsi dalam suatu negara dapat menyebabkan institusi politik dan ekonomi negara tersebut menjadi tidak berkembang. Ini adalah fenomena yang kompleks yang terus berlanjut sebagai masalah global, menarik perhatian, membuat kebijakan, ilmuwan politik dan ekonomi. Upaya berlanjut di tingkat politik serta akademis untuk mengatasi korupsi dan dimensinya yang bercampur, sebab, akibat, implikasi, dan cara untuk mengekangnya. Jadi, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentifikasi perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Sekilas korupsi tampak sederhana, mudah dimengerti fenomenanya. Namun, sebagai fenomena dunia yang per sistemnya ditemukan di semua negara dengan derajat yang berbeda-beda, saat ini korupsi mendapatkan banyak perhatian akademis dan tunduk pada pengawasan yang meningkat sebagai upaya yang dilakukan untuk sistem pemerintahan yang lebih baik di seluruh dunia. Sementara banyak pendekatan sains telah berusaha untuk mendefinisikan korupsi, tetapi tetap sulit untuk mencapai definisi umum dari istilah tersebut. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politik adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan terhadap korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi yang paling berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara. Walaupun korupsi seringkali memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan, tergantung dari negara atau wilayah hukumnya. Ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik
ada yang legal di satu tempat, namun ada juga yang tidak legal di satu tempat. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi dengan peran masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, korupsi didefinisikan melalui kepentingan umum, opini publik, dan kantor umum. Di sini saya akan menjelaskan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kant, mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan di kantor, di mana perilaku ini dimotivasi oleh keuntungan pribadi berupa kekayaan, kekuasaan, atau status. Yang kedua, Scott, yang mendefinisikan opini publik tentang korupsi untuk menemukan relevansi dalam bidang-bidang tertentu seperti publik kebijakan. Ini juga membantu melihat ke dalam norma dan nilai dalam konteks budaya yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman tentang apa arti dari korupsi di dalam masyarakat. Yang ketiga, Aiken juga melihat korupsi sebagai tindakan yang mengganggu kekuasaan resmi suatu jabatan publik atau bertentangan dengan standar moral perilakunya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, manfaat, kekuasaan, atau status. Yang ketiga, korupsi didefinisikan melalui kerangka kerja prinsipal agen. Definisi korupsi yang mengkaji pendekatan ekonomi tentang bagaimana korupsi terjadi dan didasarkan pada pilihan rasional individu dengan asumsi yang mendasar bahwa orang didorong oleh kepentingan pribadi yang bertindak untuk memaksimalkan keuntungan sendiri. Masalah prinsipal agen biasanya muncul ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Agen memiliki lebih banyak informasi sehingga prinsipal tidak dapat secara langsung memastikan bahwa agen selalu bertindak untuk kepentingan terbaik. Yang keempat, korupsi sebagai penyalahgunaan kantor publik. Dalam istilah yang luas, definisi yang paling umum dan diakui korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan definisi umum, perlu dicatat bahwa penyalahgunaan tanggung jawab yang dipercayakan dan otoritas yang baik terbatas pada pejabat publik dan sektor publik. Korupsi dalam pengertian itu juga dipandang sebagai proses satu sisi mencangkup satu individu sebagai aktor tunggal meskipun aksinya terkadang bisa melibatkan dua atau lebih orang. Dengan kata lain, salah satunya adalah pejabat korupsi yang menerima keuntungan dan yang lainnya adalah orang-orang yang menawarkan mereka untuk menyelesaikan layanan. Yang kelima, terakhir, penyebab utama korupsi dan yang paling banyak disepakati di antara peneliti ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, karakteristik rezim, 2, peran pemerintah dalam perekonomian, 3, pembangunan dan masyarakat. Sekian dari hasil presentasi saya, terima kasih.